Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pakat TV Malang. Bersama saya Jo dalam rangkaian program Dunia Entertainment. Kali ini saya lagi Sonjo Omah ya. Sonjo Omah seorang pemain DJ yang konon katanya pemain ini adalah sudah melalang buana di Kota Malang. Dan beliau juga udah main di mana-mana. Siapakah beliau? Ayo kita kenalan dengan beliau. Selamat malam Mas. Ya, malam. Dengan namanya siapa? Saya Faisal. Mas Faisal. Ini saya mau tanya-tanya nih. Ini santai-santai ya, sambil santai-santai ya. Mau tanya-tanya ini kisah perjalanan Mas Faisal ini. Mungkin dari pertama sebelum menjadi seorang pemain DJ sampai sekarang jadi pemain DJ nih. Ini kisah perjalanannya seperti apa nih? Awalnya saya berangkat dari tradisional ya. Iya. Saya berangkat dari musik tradisional, mulai dari kuda lumping, pencak silat, kemudian reog sampai karawitan, wayang kulit, ya kan? Iya. Awalnya dari situ. Nah, terus aku beranjak ke band, terus aku beranjak lagi ke keroncong. Nah, setelah itu aku bikin karya kolaborasi antara keroncong dengan gamelan, tak jadikan satu. Nah, setelah itu selesai, aku naik lagi ke musik religi. Di musik religi juga sama, dari musik gambus itu tak kolaborasi dengan gamelan, sama seperti itu juga. Nah, kenapa kok aku semakin ke sini kok semakin ke modern? Nah, itu karena aku tuh sedikit miris ya dengan perkembangan anak muda zaman sekarang yang taunya apa-apa gadget, apa-apa serba teknologi, yang di situ sedikit lupa mungkin ya dengan kebudayaan mereka, dengan asal mereka dari mana itu. Nah, yang paling bikin aku harus terjun, aku harus ngambil DJ nih gitu ya, karena mindset orang-orang di luar sana kebanyakan mandang, iki arek jaranan, iki anak kuda lumping, pasti kampungan, pasti norak, ya kan, pasti nggak bisa bergaul dengan anak-anak yang zaman now sekarang ini. Dan pasti yang dilihat di situ hanyalah tentang uraannya, nggak ada attitude dan sebagainya. Harapan saya, ya aku arek jaranan tapi aku iso nek modern. Aku arek jaranan tapi aku iso melalang buana kemana saja. Nah, harapanku biar aku dicontoh sama adik-adik tingkatku khususnya, biar gini, ya mas ini ya arek jaranan tapi keren loh, iso jadi konten kreator, bisa jadi seorang DJ, seorang musisi, ya kan. Pengenku itu seperti itu, biar mereka gak merasa dipandang sebelah mata. Karena sebetulnya kalau kita bicara musik tradisional itu tingkatan musik yang paling tinggi menurut saya. Seperti itu, karena yang ada hanya di Indonesia. Tapi dari mengulik ya tentang dari perjalanan Mas Faisal menjadi seorang pemain DJ, dulu awalnya dari pemain jaranan ya, akhirnya dari tradisional akhirnya bisa mencapai ke modern ya. Tapi memang punya pemikiran untuk terjun ke modern itu sejak kapan Mas? Apakah dari memang keinginan sendiri atau mungkin cuman sekedar ada teman-teman, kamu jangan tradisional dong, coba-coba dong sekali-sekali modern atau apa, atau mungkin dari keinginan sendiri itu? Kalau aku dari keinginan sendiri sih, karena itu tadi, karena aku miris dengan penilaian orang-orang di luar sana, kebanyakan memandang anak-anak tradisional itu sebelah mata, seperti itu, seperti seakan-akan anak-anak ini nggak punya masa depan, seperti itu. Nah, dari situ aku wujudkan. Di samping ini kan Mas Faisal ini kan juga membuka
kursus ya, pelatihan juga ya. Dan untuk anak-anak yang masih baru-baru yang mereka ingin belajar di dunia per-DJ-an ya, kalau dunia per-DJ-an sekarang kan ada dunia entertainment, dunia per-DJ-an. Tapi menurut dari Mas Faisal sendiri, dari segi banyak anak-anak yang di Kota Malang sini, menurut Mas Faisal ini seperti apa nih dari mereka ikut pelatihan di Mas Faisal? Kalau untuk Malang sendiri masih nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan yang belajar DJ itu dari luar kota. Dari luar kota kebanyakan. Dan itu untuk profesi memang. Memang untuk profesi, nggak sekedar cuman hobi-hobi aja. Seperti itu. Kalau dalam menyikapi ya dari cerita kita tadi ini, kita ini kan pengen tahu sukanya dan dukanya menjadi seorang pemain DJ dari awal sampai akhir seperti apa nih. Mungkin kan kadang-kadang kan aku ini udah lama nih jadi pemain DJ, tapi akhirnya kayak seperti ini lah. Dari suka dukanya dari Mas Faisal sendiri seperti apa? Kalau untuk suka duka jadi seorang DJ, kalau sukanya banyak banget ya kan. Kita kan selalu euforia di dalamnya itu. Kalau apalagi kita membawakan sebuah lagu dan klien-klien kita atau fans-fans kita bisa menerima lagu tersebut dengan gembira, nah itu udah nilai tertinggi bagi kita. Iya, selain uang itu nilai tertinggi bagi kita. Kita bisa menyajikan yang terbaik, kita bisa nge-remix sebuah lagu dengan baik. Nah itu. Kalau dukanya seorang DJ ya itu tadi hampir sama seperti anak-anak tradisional. Kita DJ kerjanya kita di naik klub, otomatis orang itu mandangnya kita negatif. Kebanyakan negatif thinkingnya, karena mereka nggak tahu kita kerjanya seperti apa. Kalau kita pikir secara logis, kita jadi seorang DJ ya apa ya, kita di situ kerja, kita main musik kok di situ, gitu loh, ndak yang aneh-aneh. Iya, karena kita entertain. Iya, seperti itu. Tapi dari segi kan suka dukanya seperti itu ya. Nah ini sangat menarik sekali ya buat saya. Kata-kata adalah kalau ketika dukanya itu banyak orang menilai seorang pemain DJ itu negatif thinking, karena apa, mungkin kebanyakan DJ itu mainnya di klub. Nah mungkin seperti itu ya kayaknya. Tapi menurut Mas Faisal sendiri sebenarnya mereka nggak tahu apa yang dikerjakan di sana. Ya itu bukan semata-mata kita itu kepingin cuman hanya senang-senang doang, cuman hanya istilahnya us babano aku gini-gini, ndak. Tapi di situ adalah kerja. Gimana kerja itu adalah halal. Semua kerjaan itu halal, yang penting kita tahu tempatnya di mana. Nah, seperti ini lagi Mas Faisal. Ini kan banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan tentang DJ yang mungkin mereka sangat tanya sekali itu tentang seperti yang Mas Faisal tadi bilang, yaitu di klub. Nah, kan kadang-kadang banyak orang tua yang menanyakan, "Loh Mas, kalau pelatihan DJ itu nanti jatuhnya kemana? Ke klub?" Nah, kan kalau di klub itu kan tempatnya orang-orang yang enggak, katanya itu ya. Tapi di sisi lain, kalau menurut Mas Faisal sendiri seperti apa nih tanggapan dari orang-orang tuanya mereka seperti? Kalau ini kita bicara berarti yang studentnya ini kids ya, masih anak-anak ya. Iya. Kan orang tua bertanya arahnya kemana nih anakku nih, gitu kan maksudnya. Iya. Kalau untuk anak-anak, jadi gini, kalau di aku sendiri ya, di manajemenku sendiri itu belajar DJ itu kita nggak hanya ngejar untuk perform di nightclub, bukan itu. Tapi di situ kita belajar bermain musik. Di situ juga ada kelas attitude, yang dimana kita harus sopan kepada orang, harus bisa berbaur dengan semua kalangan, seperti itu. Kita harus sosial, kita harus baik. Terus hubungan kita dengan yang di atas juga baik. Nah itu ada kelasnya sendiri. Itu ada kelasnya sendiri. Ternyata tidak hanya berlatih main DJ yang baik kayak gimana ya, tapi
ada kelas attitude, ada kelas semuanya, ada semua di sini. Wow. Kira-kira ini sangat menarik buat pemirsa Bakat TV Malang. Mungkin yang pingin belajar DJ juga ya, intinya bisa langsung ke Mas Faisal ya, tanya-tanya sama Mas Faisal juga bisa. Paling tidak menjadi seorang pemain DJ itu ternyata tidak hanya berlatih DJ, tapi juga ada kelas attitude. Nah, saya mau tanya, kelas attitude-nya itu seperti apa? Kelas attitude dimulai dari cara anak itu ngomong dengan orang tua, ngomong dengan teman, itu harus dibedakan. Mereka harus tahu porsinya. Oh, aku lagi bicara sama orang tua nih. Oh, porsinya harus seperti ini. Ketika aku bicara dengan teman-temanku, aku harus pakai porsi yang seperti ini. Seperti itu. Terus mengatasi tentang perbedaan, dimana ketika kita berkumpul beda-beda manajemen. Nah, bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita untuk ngobrol dengan mereka. Nah, itu. Terus kita dituntut untuk selalu disiplin. Kenapa? Karena on time itu penting sekali, dan itu wajib sekali. Disiplin itu nomor 1 lah kalau untuk di DJ ya. Dimanapun sih sebetulnya. Kalau on time itu nomor 1 ya kan. Itu sih. Takutnya nanti kalau telat kan takutnya wah, jamnya juga akan ini kan juga ya. Apapun itu kalau kita disiplin tuh pasti enak. Jangan gitu, kita mixing aja dari dex A ke dex B, kalau kita nggak disiplin ya udah nggak akan jadi, nggak akan harmoni. Seperti itu. Nah, ini saya mau lihat perform dari Mas Faisal ini, bermain DJ seperti apa aja, biar pemirsa Bakat TV Malang juga akan tahu seperti apa performnya Mas Faisal. Tapi setelah itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih, tapi setelah main. Oke, pemirsa Bakat TV Malang, tetap stay di kita ya, jangan sampai kemana-mana, tetap di Bakat TV Malang, pancen api, nggak adik komen.